Hai teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai diagnosis, pengobatan, dan pencegahan parasit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sporozoa, yaitu mengenai malaria. Nah, malaria itu apa? Nah, pasti kalian sudah mendengar ya, malaria, penyakit malaria. Nah, malaria disebabkan oleh genus Plasmodium. Jadi infeksi sporozoa melalui perantara tusukan atau gigitan nyamuk yaitu Anopheles sp. Nah, jadi malaria di sini disebabkan oleh Plasmodium. Itu ada Plasmodium falciparum. Itu penyebab malaria tertiana maligna atau ganas dan dapat menyebabkan cerebral malaria. Kemudian ada Plasmodium vivax, penyebab malaria tertiana benigna. Kemudian ada Plasmodium ovale, itu penyebab malaria tertiana benigna. Dan untuk Plasmodium ovale di sini, jenis ini jarang sekali dijumpai. Umumnya di Afrika dan Pasifik Barat. Kemudian ada Plasmodium malaria. Nah, Plasmodium malaria ini penyebab malaria kuartana. Nah, untuk jenis Plasmodium yang terakhir di tabel ini ada Plasmodium knowlesi. Parasit dari genus Plasmodium yang secara alami ini menginfeksi suatu hewan monyet yang berekor panjang, banyak ditemukan di Asia Tenggara dan sudah menyerang pada manusia. Nah, selanjutnya ini ada gambaran klinisnya. Misalnya pada Plasmodium falciparum mengenai semua organ dan menyebabkan tentang komplikasi yang lebar seperti malaria cerebral, shock sirkulasi, hemolisis akut dan gagal ginjal, hepatitis dan edema paru. Nah, untuk gejala klinis lainnya itu biasanya secara umum malaria ini muncul 9-14 hari setelah gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Jadi gejala klinis yang paling sering ditemui pada malaria adalah demam, kemudian menggigil yang secara tiba-tiba, kemudian keluar keringat. Namun pada infeksi awal, sakit kepala, terus kemudian bisa nyeri otot atau pegal-pegal, muntah, atau bisa diare. Nah, untuk malaria di sini dilakukan suatu diagnosis. Penting pada pemeriksaan ini adalah siklus eritrositik. Setidaknya ada 3 contoh apusan darah, baik secara tebal ataupun tipis, harus diperoleh pada waktu yang berbeda selama atau segera setelah periode demam. Cari celup untuk mendeteksi antigen juga dapat digunakan untuk mendiagnosis secara cepat dan menggunakan dengan metode NAT. Nah, metode NAT di sini adalah suatu tes molekuler yang digunakan untuk mendeteksi materi genomik virus untuk membuktikan suatu infeksi yang dikonfirmasi. Juga terutama untuk mendeteksi adanya suatu resistensi obat. Nah, pengobatannya seperti apa? Nah, bisa saya jelaskan di sini pengobatannya adalah kemoterapi menghilangkan stadium darah dari parasit dan adanya pola resistensi menyebabkan saran pengobatan harus diubah secara teratur. Terapi kombinasi harus dilakukan. Contohnya, untuk Plasmodium falciparum, quinin, pirimetamin, dan sulfadoxin atau quinin dan doxycycline. Artemether dalam kombinasi juga digunakan. Chloroquine digunakan untuk infeksi Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malaria. Sedangkan untuk primaquine digunakan untuk mengeradikasi hipnozoid dan Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Untuk pencegahan dan pengendaliannya, untuk mencegah dari malaria itu adalah menghindari atau mengurangi kontak atau gigitan nyamuk Anopheles dengan tidur di bawah tempat tidur yang berkelambu, pemakaian kelambu. Kemudian menutupi kulit yang terpanjang antara waktu senja dan fajar saat nyamuk aktif dan menggunakan lotion anti nyamuk dengan repelan obat nyamuk dan sebagainya. Kemudian
Ada beberapa vaksin yang dikembangkan ditunjukkan terutama untuk melawan sporozoa. Nah, vaksin ini untuk melawan stadium sel darah merah dan gametosit, kemudian ditambah oleh kombinasi seperti itu. Ini mungkin sangat diperlukan dalam pencegahan adanya penyakit malaria. Kemudian contoh lainnya adalah membunuh nyamuk dewasa dengan insektisida. Kemudian membunuh jentik nyamuk, kegiatan anti larva. Secara kimiawi larvisida, dan secara biologis dengan ikan, tumbuhan, jamur, dan kemudian dengan bakteri. Nah, ada penyakit oleh parasit dari kelompok Rhizopoda, itu ada Entamoeba histolytica. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang menginfeksi usus besar. Jadi, manusia merupakan host parasit ini. Penyakit yang disebabkannya disebut dengan amebiosis usus, sering disebut disentri amoeba. Nah, jadi Entamoeba histolytica ini amebiosis yang terdapat di seluruh dunia, sehingga penyakitnya itu sudah menjadi kosmopolit di daerah tropis dan iklim sedang. Gejalanya itu bisa diare dan sakit perut. Next. Nah, untuk mendiagnosis dari Entamoeba histolytica ini, sigmoidoskopi menunjukkan adanya ulcerasi rektum. Trofozoid dapat ditemukan pada biopsi ulkus. Nah, 3 spesimen feses harus dikirim untuk mengidentifikasi adanya suatu kista. Kadang-kadang trofozoid ditemukan pada cairan feses yang diperiksa dengan segera. Mendeteksi antigen dengan metode NAAT memungkinkan adanya suatu Entamoeba histolytica dan Entamoeba dispar untuk dibedakan. Jadi, dengan mendeteksi antigen dan metode NAAT itu bisa membedakan apakah ini parasit Entamoeba histolytica atau Entamoeba dispar. Dengan menggunakan CT scan dan ultrasonografi juga dapat menunjukkan adanya abses. Serologi berguna dalam mendeteksi abses hati atau kadang-kadang abses di tempat lain, tetapi tidak untuk infeksi usus. Nah, pemeriksaan lab juga dibutuhkan dengan mendiagnosis dengan menemukan Entamoeba histolytica, bentuk trofozoid, dan kista dalam tinja. Juga dilakukan pemeriksaan darah adanya leukositosis. Bila amoeba tidak ditemukan, pemeriksaan tinja itu dilakukan 3 hari secara berturut-turut. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya itu adalah buang air besar berisi darah atau lendir, kemudian sakit perut, terus hilangnya selera makan, terus kemudian turunnya berat badan, kemudian bisa demam, kemudian rasa dingin. Nah, tanda dari amebiosis akut bila terdapat sindrom disentri. Disentri sakit perut, kemudian rasanya perut itu terasa mulas. Nah, untuk pengobatannya itu dengan metronidazole efektif dalam mengobati disentri amoeba, tetapi tidak mengeradikasi stadium kista yang memerlukan diloxanid furoat atau paramomisin. Abses amoeba biasanya dapat diobati dengan metronidazole. Drainase pembedahan biasanya tidak diperlukan, tapi digunakan untuk mencegah adanya suatu ruptur abses. Seperti itu dalam pengobatannya. Nah, untuk pengobatan dan pengendaliannya. Nah, langkah-langkah untuk memastikan adanya terhindar dari parasit Entamoeba histolytica, air minum direbus dan makanan dimasak akan menurunkan adanya suatu risiko infeksi amoeba. Untuk pencegahan lainnya, itu bisa mencuci tangan sampai bersih dengan sabun setelah buang air besar. Kemudian air dimasak sampai mendidih sebelum diminum. Mencuci sayuran, memasaknya sampai matang untuk menghindar terkena Entamoeba histolytica. Kemudian menutupi dengan baik makanan yang akan dihidangkan. Jadi menutupi makanan. Kemudian membuang sampah di tempat sampah yang ditutup untuk menghindari adanya
lalat. Nah, penyakit parasit lainnya itu dari kelompok Mastixopora itu ciliata. Itu ada Balantidium coli. Nah, Balantidium coli gambaran parasitnya seperti ini. Jadi, Balantidium coli adalah kelompok ciliata karena permukaannya ditumbuhi oleh silia. Jadi, protozoa pada usus penyakit yang disebabkan oleh Balantidium coli merupakan protozoa usus yang satu-satunya anggota kelompok ciliata yang patogen bagi manusia. Nah, jadi Balantidium coli merupakan penyakit yang disebabkan oleh Balantidium coli yang disebut dengan balantidiasis. Jadi balantidiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Balantidium coli. Ini mirip dengan amebiosis, menyebabkan proteolitik dan sitotoksik yang memediasi invasi jaringan dan ulcerasi usus. Jadi, Balantidium coli suatu penyakit di protozoa pada usus. Sebelum masuk ke dalam gejala karena adanya suatu parasit di Balantidium coli bisa menyebabkan penyakit balantidiasis ini adalah karena faktor, yaitu penyebaran melalui makanan atau minuman dan tempat yang terkontaminasi. Faktor yang paling berisiko itu terkait dengan penyakit manusia yang termasuk kontak dengan babi dan kondisi higienis yang di bawah standar. Nah, untuk gejalanya seperti parasit protozoid lainnya dapat terjadi karier Balantidium coli asimptomatik. Gejala penyakit ini ditandai dengan dispepsia yang meliputi sakit perut, kemudian nyeri, tenesmus, mual, anoreksia, dan tinja. Itu karakteristiknya itu disertai darah dan nanah. Ulcerasi mukosa usus seperti amoebiasis dapat dilihat suatu komplikasi sekunder yang disebabkan oleh invasi bakteri ke dalam mukosa usus terkikis dapat terjadi. Tidak seperti pada amoebiasis invasi atau penyebaran ekstraintestinal pada organ lain sangat jarang terjadi pada balantidiasis. Nah, pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan. Dengan pemeriksaan parasitologi secara mikroskopis dengan menggunakan spesimen tinja atau feses untuk melakukan diagnosis ini untuk mengetahui adanya suatu parasit Balantidium coli. Dari pemeriksaan spesimen feses dari klien yang penyakit balantidiasis dapat ditemukan adanya suatu stadium trofozoid dan stadium pusta. Nah, trofozoid ini sangat besar, bervariasi. Dalam panjang itu 50-200 mikrometer dan lebar dari 40-70 mikrometer dan permukaannya itu ditutupi oleh silia. Maka dari itu Balantidium coli itu termasuk kelompok ciliata karena karakteristiknya permukaannya itu ditutupi oleh silia. Nah, pengobatannya, obat pilihan untuk mencegah parasit Balantidium coli ini adalah tetrasiklin, lodoquinol, dan metronidazol adalah agen alternatif dalam pencegahan penyakit balantidiasis yang disebabkan oleh parasit Balantidium coli. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahannya. Nah, untuk pencegahan dari Balantidium coli, penyakit yang disebut dengan balantidiasis itu adalah minum dengan menggunakan air yang bersih. Jadi pastikan pada saat kalian minum air yang dikonsumsi setiap hari itu adalah dengan air yang bersih. Kemudian jaga kondisi hidup yang higienis, misalnya pola makan, lingkungan tempat tinggal. Kemudian hindari kontak dengan babi dan pupuk yang terkontaminasi dengan feses babi. Jadi ini adalah faktor yang sangat berisiko yang terkait dengan penyakit manusia dan termasuk kontak dengan babi dan kondisi higienis yang di bawah standar. Ini adalah salah satu penyebab dari parasit dari Balantidium coli.
Kemudian cuci tangan dengan bersih dengan sabun dan air yang hangat setelah menggunakan toilet dan sebelum menyentuh makanan. Jadi pastikan saat habis ke kamar mandi BAB itu pastikan kalian mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian cuci buah dan sayuran dengan air yang bersih saat akan dikonsumsi. Demikian presentasi dari kelompok parasit mikroskopis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.